Ada yang dulunya rajin sekali melayani, aktif di komsel, di gereja, di pelayanan anak muda, tapi hari ini sudah tidak pernah terlihat lagi. Ada yang dulunya berkata begini, Yesus itu segalanya bagiku. Tapi kini bilang, wah aku sudah menemukan kebenaran lain. Apa yang sebenarnya terjadi hari-hari ini? Kenapa sekarang orang begitu mudah menukar Yesus? Ya inilah zaman di mana kita tidak harus keluar rumah untuk mengikuti pengajaran. Coba kita cukup scroll di media sosial, nonton di YouTube atau dengar di podcast. Kita langsung dihadapkan pada ratusan atau bahkan mungkin ribuan suara yang mengklaim sebagai suara kebenaran. Dan yang bikin miris adalah suara-suara yang berbicara soal rohani itu alih-alih menguatkan iman, faktanya malah meruntuhkan iman. Begitu banyak konten-konten non-Kristen yang secara terbuka membahas Alkitab, mengkaji ayat-ayatnya, lalu menyanggahnya secara logis dan membuatnya terlihat saling bertentangan. Apa tujuannya? Tujuannya jelas. Agar kita orang yang imannya rapuh, bingung dan mulai ragu, akhirnya kita mulai berkata begini, mungkin ini saatnya saya menukar Yesus dengan yang lain. Episode kita kali ini akan menguliti satu persatu pertanyaan besar. Kenapa ada orang yang dengan gampangnya menukar Yesus? Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga untuk tetap berdiri dengan teguh di atas kebenaran yang sejati? Nah, bersama kita nanti akan ada Bapak Pendeta Ezra Soru. Ya, saya tidak perlu panjang lebar memperkenalkan hamba Tuhan yang satu ini, karena nanti Anda bisa saksikan sendiri sepak terjangnya bagaimana. Silakan Anda bisa cek di berbagai platform media sosial pengajarannya seperti apa. Luar biasa. Terutama dalam hal membela iman Kristen dengan gigih hari-hari ini. Mari kita ikuti perbincangan kita dengan Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru STH MPDK, Gembala Pembina GKIN Revival Kupang bersama rekan saya Jose. Terima kasih sekali kepada Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru STH MPDK. Saya harus membacanya ya biar tidak keliru. Karena Pak Pendeta ini cukup mempunyai kalau orang yang sering melihat di media sosial, kemudian berbagai konten yang ada, memberi warna kepada pemahaman tentang kekristenan, bagaimana kita harus memahami dengan benar kebenaran firman Tuhan dengan berbagai insight yang selalu diberikan. Nah, sekali lagi terima kasih sekali kepada Pak Ezra untuk boleh hadir di Cahaya Bagi Negeri Expert di kali ini. Ya, terima kasih. Pak Ezra, ini kan akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang mengemuka, terutama di media sosial ya, terutama ya. Bagaimana orang meninggalkan Yesus. Nah ini sebenarnya alasannya apa? Apakah karena iman mereka lemah atau ada pengaruh eksternal, misalnya pengaruh-pengaruh beberapa public figure yang kemudian istilahnya log out, kemudian login ke keyakinan yang lain. Apa pendapat Pak Ezra? Ya, memang hal itu bukan hanya baru terjadi sekarang ya. Itu sebenarnya adalah persoalan klasik dan kita misalnya lihat saja di dalam sejarah kekristenan pada mulanya ya. Ada banyak orang pada era para rasul itu yang menjadi percaya kepada Yesus. Orang-orang Yahudi ya. Nah, karena rasul-rasul itu mereka berkarya atau melayani memberitakan Injil di kalangan bangsa mereka. Dan banyak orang Yahudi menjadi percaya. Nah, tetapi setelah beberapa saat mereka menjadi percaya, ada sebuah gerakan yang cukup masif untuk membuat pengaruh kepada mereka, orang Kristen Yahudi ini, supaya balik kepada agama mereka yang lama, yaitu agama Yahudi. Sehingga akhirnya ada banyak orang yang tadinya sudah Kristen, ya, lalu akhirnya mereka keluar meninggalkan kekristenan lagi dan mereka kembali kepada agama mereka, yaitu agama Yahudi. Nah, itulah yang menjadi dasar mengapa surat Ibrani ditulis. Kalau kita mempelajari surat Ibrani, latar belakangnya yaitu menghadapi itu. Karena itulah maka
di dalam surat Ibrani itu, di pasal-pasal awal kita bisa melihat bahwa penulis surat Ibrani itu mengemukakan argumentasi-argumentasi untuk menunjukkan bahwa kekristenan itu jauh lebih unggul daripada sistem agama Yahudi. Dan di sela-sela pemberitaan itu dia lalu menyisipkan pesan-pesan supaya jangan murtad. Ya, peringatan supaya orang Kristen tetap setia, bahaya kemurtadan itu harus diwaspadai. Jadi sebenarnya itu adalah masalah klasik, bukan masalah baru. Sehingga kita juga tidak heran kalau melihat bahwa ternyata ada orang-orang yang Kristen tapi tahu-tahu meninggalkan iman mereka. Ya. Nah, apa penyebab itu? Ya ada banyak sebab penyebabnya. Apa saja itu? Yang pertama, ya itu pasti adalah iman mereka dangkal, iman mereka tidak berakar ya. Tuhan Yesus kalau kita lihat ya di dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu kan Tuhan Yesus pernah bikin perumpamaan tentang penabur di Matius 13. Dan dia bilang ada benih yang jatuh di tanah berbatu. Mereka untuk sesaat menerima firman Tuhan dengan gembira, tapi dikatakan mereka tidak berakar. Nah, karena tidak berakar, begitu datang sesuatu yang menggoncangnya, ya maka pohon itu atau tanaman itu segera tercabut. Dan bahkan sebenarnya ya, kita juga bisa melihat bahwa Tuhan Yesus juga membuat perumpamaan yang lain. Rumah yang didirikan di atas pasir, yang begitu datang banjir langsung roboh. Karena itu penyebab pertama menurut saya adalah karena iman yang dangkal, yang tidak berakar. Penyebab lainnya, misalnya mungkin ada kekecewaan, ini secara empiris saja, ada kekecewaan terhadap Tuhan. Ya, karena kebanyakan karena harapan mereka yang sudah ditaruh pada Tuhan, ternyata Tuhan tidak mengabulkannya. Dia mau ini, dia berdoa ini, ternyata Tuhan tidak ikut seperti yang mau dia. Ya, akhirnya dia menjadi kecewa pada Tuhan. Ya. Nah, atau juga mungkin bukan Tuhan, tetapi kepada gereja. Pemimpin gereja atau orang Kristen lainnya yang akhirnya menjadi, kok pendeta kok begini ya? Oh, kok majelis gereja kok begini ya? Apalagi kalau itu bersinggungan langsung dengan pribadinya. Menjadi kecewa kepada gereja, kepada para pemimpin gereja atau orang Kristen lain, pada akhirnya dia, kalau begitu lebih baik. Menarik sekali, Pak. Keluar saja. Tentang ketersinggungan, kekecewaan itu kan soal rasa. Nah, beberapa konten-konten itu mengatakan bahwa ajaran Kristen itu kurang logis, kurang pakai akal. Dan ini menjadi hajaran mereka terhadap kita untuk membuat beberapa orang menjadi berpindah atau bergoyang keyakinan kekristenannya ke agama yang lain. Jadi mereka mengkritik rasionalitas kita, Pak. Menurut Bapak gimana? Sebuah paham yang salah kalau menganggap bahwa ajaran Kristen tidak logis. Ya, justru ajaran Kristen sangat logis. Hanya perlu diingat bahwa kalau memang pikiran kita sangat logis, maka pikiran yang logis juga harus mengakomodir adanya kebenaran-kebenaran yang berada di atas logika kita. Ingat ya, kita sekarang contohnya kita mau bicara tentang Tuhan ya. Siapa sih yang cipta otak kita? Tuhan. Siapa yang cipta logika kita? Tuhan. Nah, kalau memang Tuhan itu yang menciptakan akal budi kita, otak kita, logika kita, Tuhan itu lebih besar dari akal atau logika kita, maka Tuhannya itu harus di atas. Nah, kalau memang Tuhan di atas logika kita, sekarang mungkinkah logika kita yang adalah ciptaan itu memahami pencipta dengan tiada batasnya? Ya. Mungkinkah yang terbatas memahami yang tak terbatas sampai batas? Mungkinkah yang fana memahami yang kekal sampai pada batasnya? Tidak mungkin. Karena itulah maka kalau kita betul-betul logis, kita harus memperhitungkan bahwa di antara kebenaran-kebenaran logis itu ada kebenaran yang melampaui, yang bukan tidak masuk di akal, tetapi melampaui akal. Seorang filsuf Inggris namanya John Locke, dia bilang pengetahuan itu ada 3 macam. Ada yang namanya rasional, masuk akal. Ada yang kontrarasional, bertentangan dengan akal. Ada yang suprarasional, super, di atas akal. Kalau kamu makan 2 piring dan kenyang, itu rasional. Kalau kamu makan 13 piring tidak kenyang, itu kontrarasional. Tapi kalau kamu tidak mati, padahal kamu tidak makan 40 hari, itu suprarasional. Nah, Ayub 11 ayat yang ke-7 itu bilang bahwa dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Ya, jawabannya tidak. Artinya kita harus akui bahwa waktu kita bicara tentang Allah,
kita bicara tentang realitas suprarasional, maka rasio kita tidak bisa mampu memahami sepenuhnya. Karena itulah maka waktu kita menjelaskan tentang Allah, wajar ada kesulitan. Misalnya kalau kita bicara tentang doktrin Tritunggal. Justru kalau kamu bicara tentang Allah dan kamu bisa pahami sepenuhnya tanpa ada kesulitan, kok kayaknya Allahmu lebih kecil dari pikiranmu ya, rasiomu ya. Ya. Jadi justru kalau kita mau bertindak secara rasional, kita harusnya mempertimbangkan bahwa ada kebenaran-kebenaran yang di atas rasio kita. Ya. Jadi itu sesuatu yang masuk akal. Oke, baik. Ya. Jadi sebenarnya gimana Pak? Jadi sebenarnya ada tolak ukurnya nggak Pak? Ini ajaran yang benar nih, artinya di luar kekristenan, dan ini ajaran kekristenan. Kalau mau dibikin tolak ukur, menurut Bapak gimana? Ada nggak sebenarnya? Ya sekarang kalau Bapak itu benar atau salah, itu kan di Indonesia ini kan tergantung undang-undangnya kan. Ya, apakah ada undang-undang yang Bapak langgar? Ya, kalau tidak ada undang-undang Bapak langgar, 1.000 orang mau mengatakan Bapak salah, mana? Saya langgar yang mana? Ya, tapi kalau dituntut Bapak bersalah karena melanggar undang-undang ini. Nah, undang-undang kita itu kan kitab suci. Ya, nah maka ya tolok ukurnya apa? Ya Alkitab. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 itu ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Lalu yang kedua, menyatakan kesalahan. Berarti salah atau benar itu ya harus dari segala tulisan yang diilhamkan Allah, dalam hal ini adalah Alkitab. Nah memang di sini bukan memang Alkitab, hanya memang faktor lain lagi adalah soal bagaimana memahami Alkitab itu. Karena ya sama-sama pakai Alkitab belum tentu benar juga. Karena kita tahu bahwa setan pun itu juga pakai ayat waktu dia goda Hawa kan. Waktu dia goda Yesus pun dia datang bilang sebab ada tertulis mengenai engkau, ya kan? Nah, artinya setan juga pakai ayat. Artinya pakai ayat saja, ayat Alkitab belum tentu. Harus dilihat lagi bagaimana penafsirannya secara bertanggung jawab atau tidak. Nah, itu tolak ukurnya menurut saya begitu. Ya. Ya. Nah, ada fenomena sekarang ini sepertinya ini menurut saya Pak, orang Kristen diserang dengan Alkitabnya sendiri karena sejumlah konten kreator itu menyerang kekristenan itu dengan potongan-potongan ayat gitu Pak. Sehingga membuat kita kayak terpojok atau bingung loh gimana ini, apa pendapat Bapak tentang hal ini? Nah itu yang menurut saya tadi problemnya bukan pada pakai ayat tapi bagaimana menafsirkannya. Saya itu mengikuti banyak ya serangan-serangan terhadap iman Kristen dan juga saya banyak menjawab juga. Tapi persoalannya begini, bahwa mereka yang menyerang mereka tidak memahami konteks dari ayat itu. Lalu kita orang Kristen yang diserang, banyak juga orang Kristen yang tidak memahami konteks dari ayat itu. Nah, konteks itu bisa membuat artinya menjadi berbeda. Saya misalnya Pak ya, kalau saya mengatakan pada Bapak hari ini, semua orang mati. Apa yang Bapak pikirkan? Wah, semua orang mati. Berarti orang di Papua mati, orang di Afrika Selatan mati, harus di Brasil mati, di Norwegia mati, di New Zealand mati. Pokoknya semua orang mati. Tapi kalau kalimat semua orang mati itu ada dalam sebuah konteks. Misalnya begini, pesawat Lion Air yang terbang dari Jakarta menuju Medan jatuh ke laut. Dan semua orang mati. Apakah Bapak akan menafsirkan bahwa orang di Papua mati, di New Zealand mati, di Afrika Selatan mati? Oh tidak. Kalimat semua orang mati itu terletak dalam konteks kecelakaan Lion Air. Kalau begitu, semua yang di Lion Air itu mati. Tapi yang tidak ikut terbang tidak mati. Nah itu namanya konteks. Nah kebanyakan ini yang nyerang tidak tahu konteks, yang mau jawab juga tidak ngerti konteks. Saya ambil contoh ya Pak ya. Misalnya ada tudingan dari agama lain bahwa orang yang percaya Yesus Tuhan itu akan satu hari akan ditolak oleh Yesus. Mereka ambil dari Matius pasal 7. Tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan Tuhan akan diselamatkan. Ya, enyalah aku tidak pernah mengenal engkau. Maka mereka langsung menyerang bahwa itu Yesus akan menolak orang yang mengakui dia Tuhan. Padahal konteksnya itu apa? Lihat dari ayat 15. Itu Yesus bicara waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang padamu. Mereka menyamar seperti domba. Ya padahal mereka serigala. Nah maka mereka itu nabi-nabi palsu, mereka jahat. Maka mereka bikin prestasi. Bukankah kami membuat mujizat demi namamu? Bukankah kami usir setan demi namamu? Ya bukan kami berbuat mujizat demi namamu? Yesus bilang, enyahlah kamu. Ya. Aku tidak pernah kenal kamu pembuat kejahatan. Jadi sebenarnya persoalan masalah di sana bukan masalah mengakui Yesus Tuhan. Masalah di sana adalah mengakui dari mulut Yesus Tuhan tapi hidupnya jahat gitu loh. Nah itu konteksnya begitu. Jadi Yesus tidak sedang menolak mereka yang percaya bahwa dia Tuhan.
Dia sedang menolak mereka yang mengaku di mulut percaya dia Tuhan, tapi hidupnya jahat. Dalam konteks ini adalah nabi-nabi palsu itu. Ya. Nah, jadi sebenarnya konteks itu penting. Nah, kalau Bapak bayangkan kalau penyerangnya tidak ngerti konteks, yang mau jawab juga tidak ngerti konteks, ya kacau balau kan semua. Lalu setelah tidak bisa dijawab, lalu akhirnya dituduh bahwa iman Kristen salah. Nah, itu kebodohan itu, ya. Baik yang menyerang bodoh, yang menjawab juga bodoh. Lalu akhirnya yang jadi korban kekristenan. Ya. 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 Alkitab itu tidak pernah bisa, yang namanya konteks itu apa? Kalau Bapak mau tafsirkan ayat 5, jangan lupa ayat 1 sampai 4, perhatikan juga ayat 6 sampai 7, itu namanya konteks. Ah, contoh lain ya. Misalnya Pak, kalau orang baca Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah, ya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Lalu akhirnya, semua ditambahkan. Kalau kita cari kerajaan Allah, Tuhan tambahkan pesawat pribadi, helikopter pribadi, ya, villa, ya, dan segala macam. Tapi kalau lihat itu dari ayat 25 tuh Yesus kan ngajar, janganlah kamu khawatir akan apa, makan, minum, pakai. Lihatlah burung di udara, Tuhan kasih makan, ya. Lihatlah bunga di padang itu Tuhan hiasi dengan pakaian. Karena itu janganlah kamu khawatir akan makan, minum, pakai. Semua itu, semua apa? Bahkan minum pakai. Maka ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Semua yang mana? Makan, minum, pakai. Tidak ada helikopter pribadi, tidak ada pesawat pribadi di situ, ya kan? Nah, kalau begitu kita lihat bahwa waktu kita memahami konteks itu akan menjawab banyak persoalan. Tidak ada yang salah dalam Alkitab. Yang salah itu adalah cara kita memahami Alkitab, baik yang menyerang maupun yang menjawab. Ya. Nah, gitu Pak. Ya. Jadi ini hermeneutik penting. Itu baru satu prinsip loh. Wow. Belum itu ada banyak prinsip hermeneutik. Itu prinsip paling dasar. Ya. Misalnya kita juga prinsip lain ya. Waktu kamu ketemu kata di dalam Alkitab, kamu harus memutuskan kata itu bermakna harfiah, bermakna simbolis, atau bermakna kiasan. Nah ini akan ini contoh ya, pedang. Pada waktu Petrus ambil pedang dan potong telinga hamba imam besar itu pedang sungguhan, harfiah. Ya. Jangan diartikan macam-macam. Tapi pada waktu dikatakan bahwa firman Tuhan itu tajam seperti pedang, Ya. itu pedang bukan harfiah, itu pedang simbol firman. Tapi pada waktu dibilang tidak percuma pemerintah menyandang pedang, Roma 13, bukan berarti pemerintah kemana-mana bawa pedang. Pedang itu hak menghukum. Jadi kalau kamu bersalah, pemerintah punya hak menghukum. Ya. Merpati. Waktu Nuh melepaskan merpati, burung merpati dari bahtera, itu merpati sungguhan. Tapi pada waktu merpati hinggap di kepala Yesus, waktu baptisan, itu merpati simbol dari Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus bukan merpati, merpati bukan Roh Kudus. Ya, nanti kalau merpati Roh Kudus itu waktu merpatinya dimakan kucing, itu tafsirannya adalah Roh Kudus dimakan kucing. Ya. Tapi kalau dibilang bahwa kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, artinya itu kiasan dari ketulusan. Ya. Nah, kebanyakan penyerang saya lihat ya dari sebelah-sebelah kalau serang kita, mereka apa yang simbolis, apa yang kiasan dianggap harfiah. Seperti Tuhan bilang, aku akan mencukur engkau. Lalu mereka serang, berarti Tuhan itu kan cukur. Nah itu kan, kan kebodohan gitu loh. Ya. Jadi hermeneutik itu penting. Iya. Ya. Artinya sebenarnya penyerang-penyerang kita itu memakai sesuatu yang kalau dari apa yang disampaikan Pak Esra terlalu sederhana. Padahal yang disampaikan Pak Esra ini ada hal kedalaman, layer-layer yang harus dipahami sebagai orang Kristen. Nah, Pak, ini sangat menarik. Di belakang Pak Esra ada background tulisannya Bible Class, Bible Study. Artinya sebenarnya gereja-gereja perlu hari-hari ini lebih memperdalam lagi, memberi fokus yang lebih dalam pada pengajaran tentang pemahaman Alkitab yang lebih lagi. Masalahnya Pak, apakah kurikulum yang diberikan ini di beberapa gereja perlu disesuaikan istilahnya Pak, biar lebih asik seperti tadi Pak Esra seperti mengajar saya dengan sesuatu yang membuat saya excited. Bagaimana menurut Pak Esra? Ya, jadi begini, sebenarnya kekristenan itu kekristenan itu ada dua hal yang penting sekali di dalam kekristenan, yaitu apa yang harus kita percayai, ya, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi itu dua hal penting. Apa yang harus kamu percayai itu sifatnya teoritis, doktrinal.
pemahaman. Tapi apa yang harus kita lakukan itu sifatnya praktis. Nah, seringkali yang terjadi di gereja ini adalah kita hanya mengatakan satu hal saja, itu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana berdoa dengan baik, bagaimana kita bisa mengasihi orang, bagaimana kita mengampuni, bagaimana kasih persembahan, bagaimana kasih pelayanan. Jadi gereja, mimbar gereja hanya banyak memberitakan apa yang harus kita lakukan. Tapi lupa pada apa yang harus kita percayai. Ya. Maka doktrin Tritunggal tidak mengerti, ya doktrin Kristus tidak mengerti, doktrin Roh Kudus tidak mengerti, semua pengajaran latar belakang sejarah kitab tidak mengerti, bagaimana menafsir Alkitab tidak mengerti. Padahal Pak, saya pernah membuat perhitungan Pak ya, antara di luar Injil-Injil, 4 Injil tuh ya, dan kisah para rasul, mulai dari Roma sampai Wahyu, itu perbandingannya gini Pak, kalau Bapak lihat ini perbandingannya, surat Roma ajarannya 60%, yang praktisnya 40. 1 Korintus itu 50-50. 2 Korintus 40 doktrin, ajaran, 60 praktis. Terus semacam itu, ya. Nah, sampai dengan ini. Artinya adalah bahwa perbandingannya sangat-sangat berbanding. Jadi nanti kalau kita total semua di dalam Alkitab itu kita bisa lihat bahwa sekitar 55% itu adalah pengajaran, 45% praktis. Tapi gereja hanya memberitakan yang 45%, lupa kepada yang 55%. Maka kita menjadi orang Kristen yang baik, yang punya etika yang baik. Tapi iman kita begitu diserang, kita nggak bisa apa-apa. Nah, coba contoh ya Bapak ya. Ya. Ada orang diajar berdoa yang benar tuh begini, harus mengampuni, harus mengasihi. Wih, jadi orang Kristen baik. Jadi majelis gereja lagi. Tiba-tiba satu hari datang saksi Yehova ke rumahnya. Begitu saksi Yehova datang ke rumahnya, ya beberapa kali pertemuan, akhirnya dia langsung keluar dari Kristen, gabung saksi Yehova. Kenapa? Karena ditanya begini, ya, Yesus itu anak Allah ya? Ya, Allah itu Bapaknya. Ya, lalu ditanya, di mana ada anak sama umur dengan Bapak? Dia mikir, iya juga ya. Berarti Bapak harus lebih kekal dari anak dong. Iya, akhirnya langsung masuk saksi Yehova. Artinya dia orang Kristen yang baik, tapi tidak terdidik dalam pengajaran. Nah, kalau gereja hanya sibuk pada yang praktis saja, tapi lupa mengajar, nah itu bahaya. Begitu kita masuk era medsos, begitu orang agama lain serang kita, iya juga ya. Coba, kamu percaya Alkitab mau bilang Allah itu Esa ya? Iya. Lalu Bapak itu Allah ya? Iya. Anak Allah, Roh Kudus Allah, berarti 3 dong. Mikir-mikir, iya juga ya. Lalu akhirnya menimbulkan, berarti ajaran Kristen nggak masuk akal. Karena nggak masuk akal, lalu ada tawaran yang lebih baik, pindah. Ya, makanya akhirnya move dia keluar. Jadi sebenarnya yang saya bilang tadi, orang-orang yang keluar itu bukan karena mereka pintar, ya mereka bodoh itu, tidak ngerti apa-apa. Itu mungkin kesalahan gereja juga, karena gereja tidak mengajar dengan baik. Tapi bahwa mereka keluar itu menunjukkan bahwa mereka tidak pernah jadi Kristen sejati. Itu Kristen KTP saja Pak. Ya, itu ayatnya tuh. Kalau saya bisa tunjukkan ayat ya Pak ya, coba itu bisa boleh ya tunjukkan ayat Pak ya? Silakan Pak. Itu di 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Kalau kita lihat di dalam ayat 18 nih ya, Yohanes bilang bahwa yang kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Berarti antikristus itu seorang, bukan banyak orang, hanya satu orang saja. Tapi dia baru akan datang, zamannya Yohanes dia belum datang. Tapi kalimat selanjutnya dia bilang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Berarti antikristus ada banyak. Zamannya Yohanes sudah bangkit, telah. Berarti antikristus ada 2 macam. Antikristus tunggal itu seorang, dia belum datang. Tapi antikristus jamak itu banyak. Dan mereka sudah bangkit. Nah, pertanyaannya, siapa antikristus jamak ini? Antikristus jamak ini adalah orang-orang yang murtad dan lalu membenci Kristus. Nah, lalu dijelaskan di ayat 19 bilang begini, memang mereka ini siapa? Yang ini nih, antikristus jamak ini. Memang mereka berasal dari antara kita. Maksudnya mereka Kristen. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya mereka tidak pernah jadi orang Kristen sejati.
tidak pernah benar-benar percaya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, sungguh-sungguh percaya, niscaya mereka tetap bersama dengan kita. Tidak keluar, tidak murtad. Tapi hal itu terjadi, hal apa? Kemurtadan itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi sebenarnya hanya dia yang keluar pergi ke sana itu hanya karena KTP saja Kristen, ada dalam gereja, mungkin lahir dalam agama Kristen, orang tua Kristen, tapi dia sendiri tidak pernah jadi Kristen sungguh-sungguh. Itu loh. Kalau Kristen sungguh-sungguh, dia pasti tetap di dalam. Itu loh. Jadi dengan kata lain, kalau mereka tidak pernah Kristen sungguh-sungguh, kan Kristen palsu toh Pak. Nah kalau mereka palsu ya, mereka mau pergi ya nggak apa-apa lah, pergi aja lah. Daripada di dalam kita ada banyak yang palsuan. Itu. Oke Pak, sekarang kita masuk ke soal keluarga ini Pak. Sebenarnya gimana sih peran orang tua itu dalam hal ini untuk menghadapi ajaran-ajaran yang seperti itu tadi? Karena anak-anak kita bagaimanapun kan lahir di dunia yang gadget, kemudian sesuatu pengaruh gampang masuk. Pak Esra punya langkah atau pengalaman praktis nggak Pak untuk bisa dilakukan di rumah dengan anak-anak yang udah akrab dengan gadget ini Pak? Saya kira memang Alkitab itu sudah kasih tipsnya ya di Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7 itu ya. Apa yang kuperintahkan padamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa memang Alkitab mengajarkan prinsip bagaimana orang tua itu mengajar anak. Jadi orang tua itu berfungsi sebagai guru rohani pertama dan utama. Nah kebanyakan kita bisa lihat anak-anak Kristen ini kan, mereka orang tua Kristen kan mempercayakan pendidikan rohani kepada guru sekolah minggu. Yang hanya datang 1 minggu 1 kali. Itu pun kalau guru sekolah minggunya ngajar dengan benar. Dia punya metode mengajar yang baik dan materi yang benar. Tapi kalau guru sekolah minggunya kacau balau juga, nah bayangkan saja apa yang terjadi. Jadi orang tua tuh harusnya menjadi guru rohani pertama dan utama. Ya, mereka bukan hanya bertugas kasih makan jasmani, tapi juga membekali iman dan nilai-nilai kebenaran kepada anak. Itu pertama. Kedua, orang tua tuh harus berfungsi sebagai pengamat dan pelindung. Maksudnya, mereka harus waspada terhadap pengaruh ajaran-ajaran yang menyesatkan atau yang merusak anak-anak, baik dari media sosial, ya YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Nah ini jadi repot. Makanya orang tua perlu mengawasi sepak terjang dan aktivitas media sosial anak. Apa yang dia lihat? Apa yang dia dengarkan? Ketiga, tentu saja orang perlu teladan. Anak-anak belajar bukan hanya dari kata-kata, tapi dari teladan hidup orang tua. Maka ya teladan hidup orang tua itu akan mempengaruhi anak. Nah langkah praktisnya apa? Bangun budaya firman di rumah. Sediakan waktu untuk ada doa dengan keluarga, ya, renungan firman Tuhan dengan keluarga, ya. Saya ingat yang orang tua saya lakukan, ya, setiap malam tidak bisa, harus berdoa, bangun pagi harus berdoa, baca Alkitab giliran. Maka itu harus bangun budaya firman. Kedua, ajar anak untuk berpikir kritis secara rohani. Jangan hanya bilang, itu sesat, tapi jelaskan sesatnya di mana. Ya, kasih penjelasannya. Dorong anak untuk bertanya, untuk belajar cara menyaring informasi dengan dasar Alkitab. Ketiga, perkuat relasi anak dengan Kristus, bukan dengan agama saja. Arahkan mereka bukan hanya menjadi anak gereja, tapi menjadi anak Allah, anak Tuhan. Nah, ini perlu relasi, ya. Kontrol, pendampingan. Ya, di dalam, ya seperti saya bilang tadi, dalam media sosial itu. Lalu libatkan anak dalam komunitas rohani. Jadi ya ada orang tua yang ya tidak pernah ke gereja. Lalu dia perintahkan anak, ayo kamu ke sekolah minggu. Lalu anak bilang begini, bapak saja tidak pernah gereja, suruh kami ke sekolah minggu. Lalu si bapak marah, waktu bapak kecil kayak kamu juga, bapak juga ke sekolah minggu. Nanti sudah besar baru boleh tidak ke gereja. Nah ini kan repot itu ya. Nah, jadi mestinya adalah orang tua punya komunitas rohani, tetapi dia harus mendorong anak itu punya komunitas di gereja, sekolah minggu, remaja, pemuda, ya. Nanti kalau sudah ya dewasa, nah dia punya komunitas. Itu Pak, kalau
kita bikin api unggun itu kan kayunya perlu banyak supaya nyala. Tapi coba Ya. kalau nyala-nyala tiba-tiba kayunya satu dipisahkan dari grup kayu yang lain, dia masih nyala, lama-lama mati. Ya. Begitu digabungkan lagi dengan kayu yang lain, nyala dia. Hmm. Nah kalau begitu komunitas itu penting. Makanya di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ya. Nah tadi saya bilang ya bahwa Ibrani 10 itu kan karena banyak orang murtad ya. Ya. Makanya dia nasihati, penulis surat Ibrani nasihati. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti diasakan beberapa orang. Marilah kita saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi pertemuan-pertemuan ibadah itu fungsinya apa? Bisa saling menasihati. Ya. Nah, karena itu maka bukan hanya untuk orang tua, tapi orang tua harus memastikan, mendorong anak supaya punya komunitas rohani. Ya. Nah, gitu Pak. Ya. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Esra terakhir tadi cukup sudah menjawab pertanyaan nomor 6. Nah sekarang waktu kita sudah nggak banyak Pak. Nah ini closing statement dari, power statement dari Pak Esra. Bagaimana sebenarnya kita bisa membangun iman yang kokoh, yang tidak mudah ditukar oleh argumen-argumen yang cantik, yang sebenarnya itu ajaran palsu. Silakan Pak. Gereja harus mempunyai kewajiban besar untuk menampilkan keindahan dan keunggulan Kristus dibandingkan dengan semua sistem dunia ini, semua pemikiran dunia ini. Nah, sehingga kalau kita mempunyai keindahan Kristus dan keunggulan Kristus, maka kita sadar, ya, kita tidak akan melepaskan apa yang kita percaya ganti dengan yang lain. Makanya saya bilang banyak orang tawar saya untuk pindah agama. Saya bilang no. Kenapa? Saya sudah punya kepastian keselamatan dalam Kristus. Kristus berkata, aku memberikan hidup kekal kepada kamu, tapi kamu pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kepastian ini saya tidak bisa dapatkan di yang lain. Kalau Anda menyuruh saya untuk pindah, maka bagaimana aku buang emas di tangan ini diganti dengan seng dan aluminium? Kenapa bisa begitu? Kalau saya harus sadar bahwa yang saya punya ini emas. Ya, sehingga melepaskan emas ini yang saya dapat itu adalah seng. Masalahnya adalah banyak orang Kristen tidak sadar bahwa dia sedang pegang emas, dia kira seng. Lalu dia lihat seng yang dicat kuning, nah dia pikir itu emas. Akhirnya emas asli dibuang ganti seng, yang kebetulan warnanya hanya warna emas saja. Jadi intinya apa? Tanamkan orang untuk gereja, untuk orang tua, untuk guru-guru rohani, itu tanamkan keunggulan Kristus di atas dan juga keunggulan Kristen di atas semua pemikiran dan sistem pemikiran dunia ini. Baik pemikiran sekuler maupun pemikiran-pemikiran agama. Ya. Itu baik. Terima kasih sekali Pendeta Esra Alfred Soru STH MPDK, Gembala Pembina GKIN Revival Kupang. Kami berharap Cahaya Bagi Negeri bisa nanti bergabung lagi dengan Pak Esra untuk acara yang lain. Terima kasih Ya. Pak, Tuhan memberkati, selamat melayani. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Perbincangan yang luar biasa, kita dapat simpulkan ternyata menukar Yesus bukan masalah tidak mau percaya. Tetapi seringkali karena tidak tahu kenapa saya harus percaya. Maunya yang praktis-praktis saja. Karena itulah pondasi iman harus dibangun sejak dini. Di mana itu? Di rumah, di hati kita, di hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita harus menunjukkan dan mengajarkan Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus bukanlah salah satu dari banyak pilihan. Yesus adalah satu-satunya titik. Jangan tukar Yesus dengan ajaran yang hanya menawarkan rasa tenang yang cuma sesaat. Kalau hari ini Anda merasa goyah, ini saatnya Anda untuk kembali kepada firman Tuhan. Kalau Anda melihat anak-anak Anda, pasangan Anda mulai ragu, Anda jangan diam. Saatnya Anda untuk dekati, ajak ngobrol, dengarkan, dan doakan. Berdoa bersama. Saling menuntun agar sama-sama kita kembali kepada kebenaran yang sejati dan hakiki. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, kurang pengetahuan. Iya. Menarik sekali. Tidak hanya tentang bagaimana kita berkehidupan di dunia ini. Tetapi bagaimana kita tetap bisa percaya dengan apa yang kita percaya di dunia ini. Kalau episode ini
Anda butuhkan untuk Anda kirim kepada teman atau keluarga Anda atau kerabat Anda yang saat ini sedang bergumul dalam iman. Silakan subscribe, like, Anda mau beri komentar silahkan, lalu bagikan episode ini. Kalau dari kami, ini menjadi pertanyaan yang bisa Anda jawab dan tulis di kolom chat YouTube kami adalah, apa tantangan terbesar yang kita hadapi hari-hari ini dalam mempertahankan iman di zaman ini? Seorang istri bertahan dengan suami yang suka KDRT karena mencontoh mamanya yang juga mempertahankan pernikahannya meskipun papanya juga selalu melakukan KDRT. Berikut kisahnya. Waktu itu memang saya baru bebas dari penjara, terus memang belum punya pacar, terus saya juga dikenalin sama saudara saya. Akhirnya ya udah kami berjalan aja dengan waktu sampai nikah. Ya, saya tidak tahu waktu itu Bapak setelah keluar penjara. Setelah menikah kurang lebih 3 bulan itu maka baru tahu sifat-sifat ya mungkin yang ternyata pemakaian narkoba. Kemudian yang bikin saya shock juga ternyata bukan hanya pemakaian narkoba tapi sebagai drugs dealer. Efeknya ya ke pernikahan kami setiap hari tidak ada kedamaian, bertengkar, cekcok mulut, bahkan sampai KDRT begitu. Ya mungkin udah kecanduan hebat, jadi saya lepas kontrol. Itu mungkin karena pengaruh obat juga ya, terlalu banyak yang saya pakai. Melakukan kekerasan, saya teriak-teriak, penuh nada kasar, penuh cacian maki. Saya mukul istri ya seperti mukul aja waktu itu. Suami terkena delusinasi, jadi tahapnya lebih dari tahap halusinasi. Jadi mungkin setiap hari timbul kecurigaan seperti mungkin barang hilang atau uang hilang. Ya. Dan juga yang waktu itu lebih parahnya KDRT menggunakan alat seperti palu. Ya bahkan saya juga pernah dikunci di dalam kamar beberapa hari sampai waktu itu saya pikir saya nggak akan selamat gitu kan, karena memang waktu itu udah luar biasa di bawah pengaruh narkoba. Ya itu satu keyakinan ya, saya terus berdoa bahwa kalau memang saya tidak salah ya pasti Tuhan akan selamatkan saya. Nah pada saat itu kebetulan Tuhan kasih ada tukang mesin cuci untuk mau betul mesin cuci. Di situ saat pintu terbuka, saya langsung kabur tanpa menggunakan alas kaki sekalipun gitu. Saya kabur ke rumah mama saya. Sampai saat itu orang tua saya cerita terus terang kepada orang tua saya. Karena orang tua saya juga sayang. Kemudian ya udah, akhirnya saya tinggal beberapa hari di rumah orang tua saya. Saya di rumah mama saya bergumul, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan mampukan saya, kuatkan saya untuk menghadapi suami saya yang saya tidak tahu sebelumnya sifatnya seperti ini. Saya juga nggak bisa minta tolong ke orang-orang karena memang saya juga nanti takutnya diketawain gitu. Bahkan teman-teman saya juga semua suruh cerai gitu. Tapi ya saya yakin kalau Tuhan pasti akan bela saya, pasti akan tunjukkan kalau saya memang nggak mencuri, nggak seperti yang suami saya katakan setelah dia di bawah pengaruh narkoba. Saya berusaha, saya telepon supaya tenangin situasi. Karena kan profesi saya kan penjual, pemakai, kurir juga. Saya berusaha tenangin, saya cari yang telepon, saya rayu bujuk. Akhirnya mau juga, kami bersatu juga. Waktu itu yang membuat saya tidak bercerai itu karena memang saya berpegang pada prinsip, saya lihat mama saya juga bertahan. Mama saya mengalami KDRT juga, tapi mama saya bertahan sampai akhirnya papa saya meninggal. Nah, saya pikir juga saya
mau lihat contoh dari mama saya juga. Kemudian ada beberapa teman yang ajak gereja juga menguatkan saya bahwa memang perceraian itu nggak boleh dibenci oleh Tuhan. Tapi kalau misal memang kita benar, setia, pasti Tuhan akan tolong, Tuhan akan bukakan jalan. Saya janji, saya bilang saya nggak bakal mau kerja lagi nih, saya bakal bertobat lah. Saya rayu dia, saya mohon sama dia, berilah saya kesempatan ya kan. Udah dia mau kembali, dia nujuk sama saya. Tapi memang saya ngebohongin dia, banyak bohongnya. Saya bilang, saya tutup-tutupin, saya ambil kerjaan narkoba juga. Nah, dia bilang, ayo kok, tobat kok, ya nggak. Padahal mama saya sama kakak saya udah bilangnya nggak, aduh kamu bakal seumur hidup nih di dalam penjara atau matinya di dalam penjara. Tuh kakak saya udah ngomong di kuping saya tuh. Saya bilang, aduh saya juga, apa iya ya itu ya. Saya berusaha, apa saya mau patahin kutukan itu ya. Tapi nggak berdaya. Tapi saya berusaha cari Tuhan Yesus. Tahun 2021 saya ketangkep, putus asa banget. Karena banyak pikiran tentang keluarga. Terus ada suara yang di kuping saya, dia bilang, udah lebih baik kamu bunuh diri aja. Udah kamu bunuh diri aja, gantung diri aja, ya enggak. Bagusnya ada suara roh Tuhan yang bisikin saya. Roh Kudus dia bilang, kamu jangan mati. Kamu jangan mati. Kalau kamu mati, kamu masuk neraka. Masih ada harapan Tuhan. Di saat itu saya ambil keputusan, saya doa sama Tuhan. Saya minta mohon belas kasihan sama Tuhan. Boleh nggak Tuhan beri saya kesempatan lagi Tuhan. Kalau saya bisa bebas dari hukuman ini atau apa, saya akan mau jadi pelayanmu Tuhan. Saya akan bertobat, benar-benar bertobat Tuhan. Saya waktu itu di penjara 5 tahun, subsidi 6 bulan. Tapi ada PB, dengan kelakuan baik, saya hanya menjalani hukuman 3 tahun 5 bulan. Karena potongan remisi apa segala macam. Waktu suami saya keluar yang dari penjara kedua kalinya, benar-benar suami saya menunjukkan pertobatan ya luar biasa. Jadi mamanya juga sangat terharu karena mamanya juga selama ini doain juga. Saya berani ambil keputusan dengan saya bertobat. Saya harus berani hapus yang pergaulan buruk saya. Perubahan suami ketika sudah mengalami pertobatan jauh sekali. Karena memang ya selain kembali ke asal mula seperti waktu saya kenal sama dia, lembut, mengasihi, perhatian. Jadi untuk yang curiga, salah paham, kemudian KDRT udah tidak ada lagi. Yang saya mau katakan untuk suami saya, terima kasih untuk usaha dan pertobatannya. Karena kalau memang seorang mau bertobat, pasti Tuhan akan buka pintu pertobatan dan saya juga mau untuk mengampuni suami saya. Marilah datang yang letih lesu, yang berbeban berat, yang aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu firman-Nya benar-benar hidup. Saat saya lesu, saya nggak ada masa depan, saya datang pada Yesus, Dia buka jalan dan membuka masa depan saya. Dia buang semuanya, dosa daging saya, dosa lama saya, menjadi lebih rohani lagi, lebih dekat lagi sama Dia. Kisah nyata tadi membuktikan bahwa di antara begitu banyak doa, ternyata hanya satu doa yang bisa memberikan kita kuasa pemulihan dan membuat kita mengalami perubahan yang sejati, pertobatan. Karena ada kekuatan yang sesungguhnya, yaitu dari sumber yang mengatakan, datang kepadaku. Yesus Kristus berfirman, kalau Anda yakin, Anda percaya kepada Tuhan Yesus, ini saatnya Anda untuk menghidupkan iman Anda. Karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Apa yang harus saya perbuat kalau Anda bertanya? Anda harus berdoa. Kalau Anda juga bertanya, selama ini saya berdoa tapi kenapa belum ada jawaban? Bagaimana jikalau saya memberikan satu jalan keluar? Bagi Anda yang membutuhkan teman berdoa atau mentor dalam berdoa, atau ketika Anda mulai berdoa, Anda bisa untuk menceritakan dan mencurahkan isi hati Anda. Caranya mudah.
Ada nomor telepon yang ada di layar TV Anda saat ini. Itu adalah Sahabat 24. Hubungi Sahabat 24 karena di dalam Sahabat 24 ada tim konselor kami yang siap untuk menerima telepon Anda, mendengarkan seluruh curhatan hati Anda, dan mendoakan Anda setiap hari, 7 hari dalam seminggu, 24 jam non-stop. Kapanpun Anda butuhkan, tim konselor kami siap. Karena kami percaya, kami yakin, tidak ada yang bisa berkuasa atas kehidupan manusia, kecuali Ia yang sudah harus mati, bangkit, mengalahkan maut, dan naik ke surga. Dan dialah ada Yesus. Ketika Anda hubungi Sahabat 24, tim konselor kami akan menuntun Anda berdoa di dalam Yesus Kristus yang akan memberi Anda kekuatan. Hubungi kami segera di nomor yang ada di layar. Temukan dan percayalah, hanya di dalam Yesus Anda bisa berubah, Anda bisa bertahan. Kami tunggu telepon Anda dari Sahabat 24. Gavriel Bana menjadi anak yang sulit mendengar apa yang dikatakan orang tuanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Berikut kisahnya. Ini adalah Gavriel Bana, atau yang akrab disapa Gavril. Dulu, ia adalah anak yang sangat aktif dan sulit duduk diam. Waktu sebelum bergabung di PAUD, kadang dia tidak suka dengar-dengaran. Mungkin karena dimanja juga oleh bapaknya. Jadi kalau disuruh ini, nanti dia bilang sebentar, tiba-tiba tidak mau ikut. Tapi dengannya bergabung di PAUD, dia ada perubahan. Kalau disuruh belajar, dia belajar. Dan disuruh melakukan sesuatu pun dia lakukan. Kadang kalau mau tidur malam pun dia yang ajak, Mama sebelum kita tidur biar Gavril yang berdoa malam ini. Dengan pendekatan yang tepat, perubahan mulai terjadi. Program Super 5, khususnya materi Aku Sayang Diriku, membantu Gavril memahami pentingnya disiplin dan menghargai diri sendiri. Dari yang dia suka jalan-jalan, itu dia sudah perubahan, dengan sendirinya dia mau tenang, dia mau tulis. Kadang kita berbagi buku, belum sampai dia pun, ibu mana bepung buku, dia mulai tanya. Sampai hari ini dia sudah belajar merangkai kata. Untuk 2-3 kata, 2-3 huruf itu dia sudah mulai bisa. Bahkan kadang ada buku cerita kita kasih, dia mulai, ibu saya baca ini saja atau saya tulis yang ini. Tulis ABC membaca dengan pemain. Tidak sampai di situ saja. Sejak PAUD Batu Karang Nonohonis tempat Gavril bersekolah, mendapatkan program sarapan bergizi dari Obor Berkat Indonesia, Gavril juga mengalami perubahan. Suka sayur, bubur kacang, telur rebus, susu. Yang saya rasakan sebagai orang tua, saya bersyukur juga. Karena dengan bantuan sarapan bergizi, seperti kalau Gavril, dia awalnya dia tidak suka makan telur rebus, sayur-sayuran, bubur kacang. Tapi karena dengan tambahan sarapan bergizi di sekolah, dia lebih suka ke telur rebus. Terus setiap kali makan, dia akan selalu tanya, Mama hari ini kita makan dengan sayur apa? Dia tidak tanya lauknya, tapi dia tanya sayurnya. Perjalanan Gavril membuktikan bahwa dia bisa mengalami perubahan hidup yang lebih baik ketika ada di PAUD yang tepat. Saya mau mengungkapkan rasa terima kasih karena boleh membantu anak-anak, mendidik anak-anak agar anak-anak menjadi manusia yang lebih berguna, masa depan mereka lebih cerah, dan juga berterima kasih lewat bantuan sarapan pagi yang bergizi, anak-anak kami boleh mendapatkan apa yang terbaik. Terima kasih, Obi. Terima kasih juga anak hebat, luar biasa. Ya, program Super 5 memang dirancang untuk mendukung memuridkan anak di usia dini.
Materi-materinya kami susun untuk membentuk anak agar memiliki karakter sesuai dengan firman Tuhan. Tahukah Anda pun juga bisa turut ambil bagian ini. Ini bagian yang sangat penting supaya kita memiliki generasi yang mengenal akan Allah. Mari kita bergandengan tangan. Bersama kami, mari kita lakukan program pemuritan ini. Dan juga tidak hanya pemuritan ini saja. Ada begitu banyak berbagai pelayanan kemanusiaan CBN Indonesia. Mari bergabung menjadi mitra CBN. Bagaimana caranya? Di layar sudah ada QR Code. Anda bisa langsung scan untuk berdonasi langsung dengan e-wallet Anda. Atau kalau Anda butuh informasi lebih lanjut silakan. Anda bisa kunjungi donasi.jawaban.com. Dan tentunya terima kasih untuk dukungan dan perhatian Anda semuanya. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12 ya. Mudah sekali untuk diingat. Pegang teguh ayat ini dan terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Begitu spesial ya. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, jangan lupa kasih like, lalu share video ini dan pastikan Anda juga subscribe channel ini supaya Anda terus mendapatkan konten yang bisa mengubah hidup Anda dan juga mengubah hidup orang lain ketika Anda berikan kepada mereka. Saya Andi Othniel. Mari kita jadi cahaya bagi negeri kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.